Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 11 SMK Farmasi Sehat Insan Perjuangan. Ketemu lagi dengan saya Bu Gita pada pelajaran pelayanan farmasi ilmu resep. Sebelumnya kita sudah pernah bertemu ya di materi pelayanan farmasi ilmu resep. Meskipun kita belajarnya secara daring atau secara online, tetap semangat ya dalam menggapai cita-cita, semangat dalam belajar. Jadi kemarin sudah saya jelaskan materi yang akan kita bahas di semester 1 dan di semester 2. Untuk hari ini kita akan membahas tentang materi larutan. Materi larutan ini ada di bab 1. Jadi yang pertama kali kita bahas yaitu materi tentang larutan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini atau penjelasan materi pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk materi tentang larutan yang akan kita bahas pertama kali yaitu tentang definisi larutan. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya mendengar larutan itu seperti apa. Jadi definisi larutan yaitu sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat yang terlarut. Ya, jadi sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat yang terlarut. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai larutan. Jadi saya berikan contohnya. Yang pertama yaitu larutan garam. Ya, jadi untuk larutan garam itu terdiri dari air sama garam. Untuk air sebagai zat pelarut, sedangkan garam sebagai zat terlarut. Kemudian contoh yang kedua yaitu larutan gula ya. Jadi untuk yang larutan gula yang sebagai pelarut yaitu air, kemudian untuk zat yang terlarut yaitu gula. Dalam kefarmasian bahasa Latin untuk pelarut yaitu solvent, kemudian untuk zat terlarutnya yaitu solut. Jadi contohnya tadi ya untuk larutan garam, berarti untuk yang solvent itu airnya, kemudian untuk yang solut itu untuk garam atau gulanya, zat atau zat terlarut ya. Kemudian ada tipe-tipe larutan. Jadi untuk yang pertama yaitu larutan encer. Untuk yang larutan encer ini yaitu yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Jadi zat terlarutnya dalam jumlah kecil. Jadi kalau diaduk atau dicampur dengan zat pelarut itu nanti jadi larutan encer. Kemudian ada larutan pekat. Larutan pekat yaitu larutan yang mengandung sejumlah besar zat A yang terlarut. Jadi kebalikannya larutan encer, kalau larutan pekat zat terlarutnya lebih besar atau lebih banyak. Kemudian ada larutan jenuh ya. Untuk yang larutan jenuh yaitu larutan yang mengandung maksimum zat A yang dapat larut pada tekanan dan temperatur tertentu. Itu larutan jenuh. Bisa kalian lihat pada gambar. Di situ ada ya larutan jenuh. Untuk yang pertama itu larutan encer. Jadi tidak kelihatan untuk zat terlarutnya. Kemudian yang tengah itu larutan jenuh. Larutannya kelihatan. Jadi zat terlarutnya agak kelihatan. Kemudian yang keempat yaitu larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas
kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Jadi pada gambar itu larutan lewat jenuh itu ada endapan di dasar gelasnya. Kemudian tadi ya, zat pelarut itu tadi disebut solvent, kemudian untuk zat terlarut disebut solut. Pada materi larutan ini kita akan membahas juga macam-macam pelarut. Jadi tidak semua zat terlarut bisa digunakan pada pelarut yang sama. Jadi setiap zat terlarut memiliki zat pelarut yang berbeda-beda. Untuk yang pertama, yaitu zat pelarut air, digunakan untuk melarutkan macam-macam garam. Kemudian yang kedua, zat pelarut spiritus, digunakan untuk melarutkan kamfer, kemudian iodium, kemudian mentol. Kemudian yang ketiga, yaitu gliserin. Gliserin digunakan untuk melarutkan tanin, kemudian zat sama, kemudian boraks, dan yang terakhir fenol. Untuk solvent atau pelarut yang keempat, yaitu ether. Ether digunakan untuk melarutkan kamfer, kemudian fosfor, dan yang terakhir sublimat. Jadi untuk kamfer tidak hanya menggunakan pelarut ether, tapi tadi juga bisa menggunakan pelarut spiritus. Kemudian yang kelima yaitu solvent tentang minyak. Jadi minyak digunakan untuk melarutkan kamfer dan mentol. Ya, jadi untuk pelarutnya kamfer tidak hanya ether, tidak hanya minyak, tetapi juga dapat menggunakan spiritus. Kemudian solvent yang keenam yaitu parafin liquidum, digunakan untuk melarutkan sera, cetasium, kemudian minyak-minyak, kemudian juga bisa digunakan untuk melarutkan kamfer, digunakan untuk melarutkan mentol, dan digunakan untuk melarutkan klorubutanol. Kemudian solvent yang ketujuh yaitu ether. Ether minyak tanah, jadi beda ya dengan ether. Kalau ether minyak tanah ini digunakan untuk melarutkan minyak-minyak lemak. Ya, jadi itu tadi materi tentang kelarutan. Sebenarnya masih ada poin lagi. Untuk poin faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, kemudian macam-macam larutan, dan yang terakhir hitungan farmasi kita bahas minggu depan. Jadi untuk hari ini saya rasa cukup. Nanti apabila ada pertanyaan atau ada materi yang saya sampaikan ada yang belum paham, silakan tanya melalui grup WhatsApp. Untuk tugasnya ya, jadi tugas kalian mencatat atau merangkum apa yang sudah saya jelaskan. Untuk pengumpulan tugasnya sesuai dengan peraturan awal dikumpulkan pada pukul 4. Jika melewati pukul 4 maka nilai saya anggap 0. Ya, baik, itu tadi materi dari saya. Untuk pesan saya kepada kalian di masa pandemi ini, jadi tetap selalu cuci tangan dengan sabun, kemudian selalu pakai masker jika keluar rumah. Jika tidak ada kepentingan, lebih baik di rumah saja. Kemudian banyak minum vitamin daya tahan tubuh, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, kemudian minum air putih yang banyak. Sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang kedua atau pertemuan minggu depan. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya.